Jadi kekurangan kita itu kita belum sadar bahwa thaqafah, pendidikan, peradaban, hadarah, welfare, kesejahteraan harus kita raih, harus kita yang pegang. Ngoten nggih? Mandor pasar, bank harus kita yang pegang itu. Sumber-sumber ekonomi, pertanian harus kita yang pegang. Itu namanya membangun hadarah. Nah, demikian pula kalau kita warisi semangat, himmah dan azimah Mbah Kapten Rahmat Hashim ini juga luar biasa, berjuang membela negara, amanah dari Allah. Amanah dari Allah dalam membela negara. Hashim Asy'ari fatwanya, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati membela negaranya, mati syahid. Bukan bela agama loh, bela negara. Itu Hashim Asy'ari. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat pada negaranya, jadi anteknya Belanda misalkan waktu itu, jadi anteknya Jepang, mata-matanya Jepang, boleh dibunuh, hal darahnya. Walaupun orang Islam, tapi Hashim Asy'ari nggak mengatakan kafir, nggak boleh dibunuh orang berkhianat itu. Itu fatwa Hashim Asy'ari tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang sekarang namanya Hari Santri. Itu kenang-kenangan dari Pak Jokowi memberi Hari Santri Nasional. Alhamdulillah, berarti peranannya santri, kiai santri dalam perjuangan memerdekakan Indonesia ini diakui oleh sejarah nasional kita. Sebelum ada Hari Santri, orang banyak tidak tahu kiai itu berperan gak ya dalam membela negara ini. Kiai Abbas Buntet mimpin perang 10 November. Mbah Rahmat ini diajak ini ke Surabaya. Jadi Inggris datang, namanya pasukan Nika yang mimpin oleh Brigjen Malabi. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman tadinya tenang karena tujuannya Nika itu, tujuannya mereka itu konon akan mencari tentara Belanda yang masih ada di penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Jadi mau dicari nih tahanan-tahanan Singanawong Belanda di penjara, mandi bawa pulang, silakan. Ternyata membawa senjata lengkap. Bung Karno kaget. Ini sih bukan hanya sekedar mencari tahanan perang ini mau nyerang Indonesia ini. Gimana cak? Ayo kita lawan, katanya Sudirman, kata Pak Hatta. Lawannya gimana? Dikeroyok. Intifadah bahasa Arabnya, dikeroyok. Kalau seimbang namanya perang, kalau nggak seimbang namanya intifadah. Nah, rakyat dikerahkan melawan mereka. Nah, yang bisa menggerakkan rakyat itu siapa? Yang suaranya didengar oleh rakyat. Oh, itu Hashim Asy'ari itu. Maka Bung Karno mengutus utusan menghadap Hashim Asy'ari. Kiai, Bung Karno bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air, bukan bela agama, bela tanah air. Ya, terus tadi itu tanggal 22 Oktober Kiai Hashim Asy'ari rapat dengan kiai-kiai memutuskan bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Wajib setiap orang Islam pada kalau sholat wajib fardu ain membela tanah airnya. Nika datang hari pertama perang, santri-santri kumpul di Surabaya, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Sidoarjo, Bangkalan, dari Surabaya sendiri siap melawan kedatangan Nika. Yang mimpin komandan umumnya Kiai Abbas Buntet, wakilnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras. Hari pertama perang, Brigjen Malabi dari Inggris, mobilnya meledak, Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, santri Tebuireng namanya Harun. Hanya sayang Harun nggak lari, malah ingin lihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Harun pun mati. Ya, santri kan polos. Kiai Abbas mimpin perang di depan sendiri, menggerakkan
masyarakat agar siap melawan kedatangan nikah penjajah dengan hukum, dengan menerima fatwa dari Hasyim Asy'ari fardu ain. Malah Bimati diganti dengan Brigjen Masrah, mati lagi, nggak lama hari itu juga mati lagi. Maka walaupun kita korbannya besar, tapi kita menang mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45. Hari tanggal 10 November dinamakan Hari Pahlawan Nasional. Pada hakikatnya adalah Hari Pahlawan Santri, hakikatnya itu. Paham betul? Maka para kiai pesantren waktu itu termasuk Mbah Rahmat Hasyim ini ikut perang tanggal 10 November ke Surabaya, diajak oleh Kiai Abbas Buntet, ayo ikut. Kiai Satori Arjenangun juga ikut, Kiai Babakan Juaringin ikut juga. Itu muridnya Mbah Hasyim semuanya, itu muridnya Kiai Hasyim ikut perang. Jadi kalau kiai-kiai dulu di depan ikut perang, kiai sekarang depan ngomong tahlil. Ya gak apa-apa, tahlil penting, tahlil gak penting apa? Paham betul? Namanya membangun thaqafah dan hadharah. Kesimpulannya wis, kalau ngomong kesimpulannya bisa ambil kalau pulang, supaya kalau pulang ada kesimpulan. Hidup ini kita manusia membawa amanah. Membawa apa? Amanah ada dua. Amanah ilahiyah yang bersifat Tuhan, namanya agama. Agama ada dua, akidah dan syariah, teologi dan ritual ibadah. Yang kedua, amanah insaniyah ijtihadiyah, amanah bersifat manusiawi dan bukan dari langit, bukan, dan bersifat kreativitas ijtihad. Ada dua, yaitu membangun thaqafah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kemajuan, dan hadharah, kesejahteraan, welfare, kemakmuran untuk hidup bersama. Tadi baru saja ada sumpah petani milenial, luar biasa, harus terus kita kembangkan, tidak boleh berhenti di sini.